Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Pulungan, jurusan Awalusasia semester 4, NIM 2010-1028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan di Indonesia. Namun, sebelum kita masuk tentang peradilan di Indonesia, perlu kita ketahui, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara, pengadilan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga peradilan itu lebih tertuju kepada proses penyelesaian perkaranya, yakni kegiatan dari lembaga pengadilan dalam mengadili dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan hukum atau perkara untuk nama hukum dan tegaknya hukum dan keadilan. Perlu diketahui, pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum, sehingga pengadilan tersebut lebih tertuju kepada lembaganya, yaitu suatu rumah atau bangunan yang di dalamnya oleh pejabat yang berwenang mengurus, mengadili, dan menyelesaikan perselisihan untuk nama hukum dan tegaknya hukum. Yang kedua yaitu peradilan di Indonesia adalah suatu kesatuan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yudikatif di Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 24 Ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dapat dipahami bahwa ada 4 badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan di Indonesia, yaitu yang pertama, peradilan umum ataupun pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua, peradilan agama, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Adapun asas-asas peradilan di Indonesia terbagi kepada 7 macam. Yang pertama yaitu semua pengadilan negara, artinya diselenggarakan oleh negara. Yang kedua, peradilan negara menerapkan hukum berdasarkan Pancasila. Adapun yang ketiga yaitu peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Adapun yang kelima yaitu sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Yang keenam yaitu keputusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang ketujuh yaitu seorang hakim tidak boleh memeriksa dan memutuskan suatu perkara seseorang yang mempunyai hubungan keluarga sederhana. Adapun asas-asas peradilan di Indonesia terbagi kepada 7 macam. Yang pertama yaitu semua pengadilan negara, artinya diselenggarakan oleh negara. Yang kedua, peradilan negara menerapkan hukum berdasarkan Pancasila. Adapun yang ketiga yaitu peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Adapun yang kelima yaitu sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Yang keenam yaitu keputusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang ketujuh yaitu seorang hakim tidak boleh memeriksa dan memutuskan suatu perkara seseorang yang mempunyai hubungan keluarga sederhana.
Adapun pengaturan peradilan di Indonesia dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, terkait peradilan diatur dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah juga kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah juga menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Adapun yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah juga menjadi Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Adapun yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah juga menjadi Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN ataupun Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih.